Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan infeksi menular seksual. Pengertian infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seks vaginal melalui vagina, anal, anus atau dubur, atau oral melalui mulut. Infeksi menular seksual bisa juga dikenal sebagai penyakit menular seksual (PMS) atau biasa disebut penyakit kelamin, tetapi penggunaan istilah PMS atau penyakit kelamin sudah tidak digunakan lagi karena beberapa jenis infeksi tidak hanya bisa menginfeksi bagian alat reproduksi saja atau dikarenakan hubungan seksual saja. IMS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya bibit atau virus penyakit terdapat di cairan sperma, cairan vagina, dan darah. Yang kedua, IMS yang disebabkan atau ditularkan tidak melalui hubungan seksual, melainkan disebabkan gaya hidup yang tidak sehat, misal berganti-gantian di pakaian dalam, masturbasi menggunakan alat, atau cara yang bisa menyebabkan luka atau lecet di alat reproduksi, cara cebok yang salah, dan menggunakan air yang tidak bersih. Pada umumnya, seseorang akan memunculkan gejala-gejala yang sama pada saat mengalami IMS. Gejala-gejala yang muncul pada umumnya adalah: yang pertama, ada luka atau semacam kutil di alat kelamin. Yang kedua, keluar cairan yang tidak seperti biasanya dari alat kelamin. Pada perempuan, biasanya akan mengalami keputihan yang tidak biasa, biasanya akan berbau, gatal, dan berwarna. Yang ketiga, nyeri pada saat buang air kecil, kecuali pada perempuan. Saluran kencing pada perempuan berbeda dengan saluran vagina, sehingga perempuan tidak mengalami nyeri pada saat kencing walaupun infeksinya sudah parah. 4. Muncul rasa nyeri di perut bagian bawah. Karena IMS memunculkan gejala yang hampir sama, maka untuk mengobati harus diperiksa ke dokter untuk mengetahui jenis penyakit dan obat yang tepat untuk IMS yang dialami. Jangan sekali-kali mencoba untuk mengobati IMS yang dialami tanpa memeriksanya terlebih dahulu ke dokter, karena setiap IMS ada obatnya sendiri. Ketika kita mencoba mengobati sendiri, bukannya sembuh, tetapi bisa bertambah parah dan susah untuk diobati. Karena sudah resisten dengan obat-obatan, biasanya dosisnya akan bertambah. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis IMS. Jadi sebenarnya IMS ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah IMS yang disebabkan oleh peradangan, di mana IMS yang disebabkan oleh peradangan ini disebabkan oleh biasanya bakteri, jamur maupun parasit. Yang kedua adalah IMS yang disebabkan oleh erosi, dan yang ketiga adalah penyakit lain. Baik, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu IMS yang disebabkan oleh peradangan. Yang pertama oleh bakteri. Yang pertama adalah IMS yang dinamai gonore atau GO. Nah, ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus, di mana ini dapat menyerang laki-laki maupun perempuan, dan bakteri ini biasanya ditemukan di cairan penis atau vagina dari orang-orang yang terinfeksi. Yang kedua adalah chlamydia. Infeksi chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang terutama menyerang leher rahim pada wanita. Nah, kemudian yang ketiga adalah vaginosis bakterial, disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis dan bakteri anaerob. Kemudian IMS disebabkan oleh jamur. Yang pertama itu ada yang namanya Candida vagina, di mana Candida vagina atau keputihan ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, penyakit ini ternyata tergolong IMS. Nah, kemudian yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama itu adalah trichomoniasis, disebabkan oleh parasit yang bernama Trichomonas vaginalis. Nah, kemudian
Kita masuk ke kelompok IMS yang kedua yang disebabkan oleh erosi atau iritasi dan lecet. Yang pertama itu adalah sipilis atau raja singa. Pastinya kalian sudah sering dong mendengar ini, mungkin sudah terdengar sangat familiar ya. Nah, kemudian ternyata sipilis ini memiliki tahap-tahapan yang dimana ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap sipilis primer, yang kedua adalah sipilis sekunder, yang ketiga sipilis laten, yang keempat adalah sipilis tersier, dan yang kelima adalah sipilis kongenital. Nah, kemudian yang kedua adalah herpes, di mana disebabkan oleh virus yang bernama herpes simplex atau HSF tipe 1 dan 2 yang menimbulkan luka atau lecet pada bagian kelamin. Nah, kemudian yang selanjutnya penyakit lain yang terakhir, kelompok terakhir dari IMS adalah penyakit lain, di mana yang pertama ada kutil kelamin atau Candymola acuminata yang merupakan salah satu bentuk IMS yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Nah, dapat berupa kutil di sekitar alat kelamin, bahkan sampai ke bagian dalam liang, kemaluan, dan leher rahim. Kemudian yang terakhir adalah kutu. Kutu yang muncul di alat kelamin lain dari kutu yang muncul di rambut atau kepala, di mana di sini biasanya gejalanya sering merasa gatal di bagian kelamin dan terkadang muncul luka-luka yang terasa sakit. Nah, jadi cara untuk mencegah penularan infeksi menular seksual adalah yang pertama dengan berhubungan seks hanya dengan satu orang saja. Jadi tidak disarankan untuk melakukan hubungan seks lebih dari satu orang atau berganti-ganti pasangan. Dimana pada beberapa kondisi seperti misalnya bagi kalian yang belum menikah, maka tidak disarankan untuk berhubungan seksual sama sekali. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kondom, karena kondom di sini dapat mencegah penularan penyakit infeksi menular seksual. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi. Yang keempat adalah sunat pada laki-laki, di mana sunat ini terbukti dapat mengurangi resiko laki-laki terkena penyakit HIV/AIDS dari berhubungan seksual sebanyak 60%. Dan yang terakhir adalah menghindari narkoba dan alkohol, karena narkoba dan alkohol ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku seksual seseorang sehingga menjadi sulit untuk dikendalikan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.